Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Giovanni Kesantu Sanggoro dengan NIM 20F10005. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik Sugiyopranoto Semarang dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya pada tugas akhir dengan judul Desain dan Implementasi Cuk Hybrid Inverter Terkendali Tegangan menggunakan STM32F407V6 dengan dosen pembimbing Dr. Leonardus Heru Pratomo, ST.MT. Berikut ini merupakan metode penelitian yang saya ajukan. Terdapat gambaran skematik dari topologi yang saya ajukan, yaitu Cuk Hybrid Inverter, mana topologi ini merupakan penggabungan dari dua topologi, yaitu Hybrid Inverter dan Cuk AC/AC Converter. Penggabungan dua topologi ini menghasilkan 8 buah saklar yang digunakan, mana 4 saklarnya digunakan pada inverter, yaitu saklar S1 dan saklar S4. Kemudian 4 saklar berikutnya terdapat pada Cuk AC/AC Converter, yaitu saklar S5 sampai saklar S8. Kemudian sini terdapat skema kendali yang digunakan pada penelitian ini, di mana S1 dan S2 merupakan saklar digunakan untuk menghasilkan SPWM, di mana untuk menghasilkan SPWM diperlukan sinyal pembanding, yaitu antara sinyal PI dan sinyal carrier. Kemudian terdapat S3 dan S4 sebagai penghasil zero crossing. Untuk menghasilkan zero crossing diperlukan sinyal pembanding, yaitu PI banding 0. Kemudian saklar S5 sampai saklar S8 menghasilkan PWM dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya di sini terdapat skematik sensor tegangan LV25P. Sensor ini digunakan untuk membaca tegangan keluaran yang dihasilkan oleh rangkaian daya atau topologi yang diajukan, yang kemudian akan dibaca oleh mikrokontrol sehingga akan menghasilkan tegangan aktual. Kemudian terdapat tipe kendali yang diajukan pada topologi ini, yaitu menggunakan tipe kendali PI. Selanjutnya terdapat algoritma pemrograman yang diajukan pada penelitian ini. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan akan membahas hasil pengukuran yang dilakukan pada simulasi dan akan diverifikasi pada perangkat keras dengan mengukur menggunakan osiloskop. Pada pengukuran pertama ini dilakukan pengukuran dengan membandingkan V aktual dan Vref. Tujuan pengukuran ini difungsikan untuk melihat apakah V aktual dapat tracking dengan Vref. Nah, apabila V aktual dapat tracking dengan Vref, maka dapat menghasilkan sinyal error yang digunakan untuk mengendalikan sistem yang diajukan pada topologi ini. Di sini terlihat pada gambar A merupakan hasil pengukuran dari penelitian, yaitu menggunakan simulasi V aktual terhadap Vref. Kemudian pada gambar B merupakan hasil pengukuran pada perangkat keras dengan menggunakan osiloskop. Di sini terlihat V aktual dan Vref dari kedua pengukuran ini tracking. V aktualnya tracking terhadap Vref. Selanjutnya ukuran terhadap mode operasi yang digunakan pada topologi yang diajukan. Mana topologi yang diajukan menggunakan dua
mode operasi, yaitu mode operasi penurun tegangan dan mode operasi penaik tegangan. Pada gambar di atas ini merupakan pengukuran pada mode penurun tegangan, di mana lihat gambar A merupakan hasil pengukuran menggunakan simulasi dan gambar B merupakan pengukuran menggunakan osiloskop pada perangkat keras. Nah, dari kedua gambar ini terlihat jelas bahwa sinyal keluaran berupa V aktual tidak melebihi tegangan masukan besar 10 volt DC, sehingga dapat dipastikan mode penurun tegangan berhasil. Kemudian pada mode penaik tegangan pada gambar di bawah ini, gambar A merupakan hasil dari pengukuran simulasi dan akan diverifikasi menggunakan pengukuran pada perangkat keras menggunakan osiloskop, mana terlihat jelas tegangan aktual berwarna biru tua ini berada atau melebihi tegangan masukan sebesar 10 volt DC, dan terlihat jelas juga pada hasil dari verifikasi pada perangkat keras, mana bentuk tegangan keluaran atau sinyalnya sama persis, sehingga dapat disimpulkan bahwa mode penaik tegangan berjalan sesuai ketentuannya. Selanjutnya kita akan mengukur arus keluaran dan tegangan keluaran. Sama seperti sebelumnya, karena menggunakan dua mode operasi, mode penaik tegangan dan mode penurun tegangan, maka terdapat dua hasil, mana yang pertama adalah gambar di atas merupakan mode penaik tegangan, mana arus mode penaik tegangan ini sefasa dengan tegangan keluarannya, di mana gambar A merupakan hasil pengukuran pada simulasi dan gambar B merupakan hasil pengukuran pada perangkat keras menggunakan osiloskop. Dan jelas bahwa bentuk dari sinyal keluaran dari arus keluaran dan tegangan keluaran dari kedua gambar sama. Kemudian pada mode penurun tegangan, di mana gambar A merupakan hasil simulasi dan gambar B merupakan hasil dari pengujian perangkat keras. Di sini arus mengikuti arus sefasa dengan tegangan keluarannya, dan dapat dilihat bahwa hasil simulasi dan hasil pengujian pada perangkat keras sama. Kemudian untuk memverifikasi lebih lanjut bahwa topologi yang diajukan ini dapat bekerja secara baik, yaitu dengan mengukur THD-nya. Pengukuran THD dilakukan dengan melihat I aktualnya dan V aktualnya, di mana terlihat THD yang dihasilkan dari topologi yang diajukan ini berada pada nilai 4,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa topologi yang diajukan ini dapat bekerja secara baik. Nilai THD masih di bawah nilai yang ditentukan, yaitu 5%. Sekian dari penjelasan mengenai penelitian tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih.